Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Christian Kogusius dengan NIM 24051000152. Di sini saya akan memprogram dengan flowchart yang telah saya buat. Ini. Jadi nanti saat sistem dijalankan, pengguna akan disuruh input saldo, terus bunga, sama lama tahun menabung. Lalu sistem akan menyiapkan array, lalu mengatur nilai awal variabel T sebagai perhitungan tahunan dimulai dari 1 tahun ke 1. Lalu sistem akan ngecek ini perulangan. Jika iya, nanti menghitung saldo ini seperti ini. Langsung saja kita seperti yang di flowchart. Ini akan tulis input saldo awal. Tuh, kita tulis saldo awal, kita kasih float, terus input, kasih kurung tutup lagi, sini masukkan saldo awal, kita kasih titik 2, kita kasih spasi jarak, lalu kita kasih petik lagi. Ya ini. Jadi ini sistem nanti awalan akan menampilkan ini input, masukkan saldo awal yang di program ini merupakan saldo awal ini. Lalu kita masukkan juga bunga sama float, input, kurung tutup lagi, pakai petik, masukkan bunga tahunan, spasi. Untuk memperjelas kita tambahin untuk keterangan dalam persen. Ini kita kasih titik 2, lalu kita kasih spasi space, lalu tahun, kita pakai integral, input, masukkan jumlah lama menabung, masukkan jumlah lama ingin menabung, kasih ingin menabung. Ini juga sama, kasih titik 2, lalu kita kasih space, lalu jadi ini fungsinya ini untuk tampilan awal.
karena kita nanti akan menyuruh berinteraksi, program ini akan berinteraksi dengan pengguna. Kita pakai float input dan integral input, karena ini nanti tahun ini akan kita gunakan dalam program-program selanjutnya. Lalu kita buat array-nya, yaitu saldo skor tahunan. Kita kasih kurung tutup kosong, karena nanti ini akan kita pakai untuk menyimpan hasil hitungan dalam setiap tahunnya, dari tahun ke-1, tahun kedua, sampai seterusnya. Masukkan juga T sama dengan 1. T ini adalah tahun, dan program ini akan memulai tahun ini dari tahun pertama hingga tahun yang ditentukan oleh pengguna. Lalu kita pakai while. Nah, ini mengatur tahun, jadi ini dimulai dari tahun ke-1. Lalu kita bikin while T kurang dari sama dengan tahun. Nah, while T kurang dari sama dengan tahun ini adalah sebuah perulangan, di mana perulangan ini nanti akan terus berjalan selama nilai T kurang dari tahun, atau program ini nanti akan berhenti jika T ini sudah sama dengan tahun yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya nanti ini pengguna akan memasukkan ini akan menentukan tahun ke-10. Nanti T ini akan berhenti di angka 10, jadi 1 sampai 10 nanti. Kita ketik saldo akhir sama dengan saldo awal dikali satu plus bunga per 100. Ini 100 ini per 100 kita masukkan ke bunga sini ya. Jadi ini bunga per 100. Jadi ini bunga per 100. Jadi nanti setiap pengguna memasukkan bunga ini nanti akan dibagi per 100 oleh sistem, otomatis oleh sistem. Jadi nanti masuk ke bunga di sini tuh sudah dalam bentuk desimal, yaitu jika memasukkan bunga 3%, maka nanti akan hasilnya di sini 1 plus 3,1,0,03. Jadi ini tinggal ngalihin sama saldo ini. Nah, ini merupakan rumus yang saya pakai untuk menghitung bunga tabungan, pada program ini. Lalu kita ketik print
Sini saya memakai F string, F petik, saldo akhir tahun kurung kurawa T tahun tema 2 pakai kurung kurawa lagi, saldo underscore akhir. Ntar kita cek saldo akhir ketik 2 F. Sini kita kasih petik. Sini print, ini untuk menampilkan untuk menampilkan saldo ini. Sini saya pakai F string karena untuk menyisipkan saldo variabel ini, variabel tahun, saldo akhir tahun ini T kurung kurawa ini nanti akan muncul tahunnya, yaitu kalau saat ini tahunnya 1, di sini akan ikut juga 1, dan ini saldo akhir juga sama, nanti akan muncul hasil dari ini, saldo awal ini. Hasil ini dari perhitungan akan masuk ke sini untuk ditampilkan. Lalu 2F ini untuk memasukkan nilai variabel saldo ke dalam string ini, F string. Untuk ini juga untuk mengatur angka desimal, 2 angka desimal. Jadi nanti seandainya nilai saldo hasil dari perhitungan 100.000, di sini akan muncul 100.000,00. Kalau seandainya hasil perhitungannya 10.500,400,456, di sini akan muncul 10.000,45. Jadi ini 2 angka di belakang koma lah. Lalu kita rubah saldo awal ini menjadi saldo akhir. Kita ubah saldo awal sama dengan saldo akhir. Jadi nanti sistem akan memperbarui saldo awal ini menjadi saldo akhir untuk setiap tahunnya. Nah, setelah saldo akhir dihitung, nilai ini disimpan ke dalam variabel saldo awal atau disimpan di dalam ini. Dan saldo akhir dari tahun sebelumnya akan digunakan untuk menghitung variabel, menghitung ini rumus-rumus berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Ini kita pakai juga T tambah sama dengan 1. T tambah sama dengan 1 ini berfungsi untuk menambah tahun berikutnya. Jadi kalau saat ini tahunnya 1, nanti akan ditambah lagi dengan 1 menjadi tahun kedua, dan tahun kedua tambah lagi 1 menjadi tahun ketiga. Udah, selanjutnya kita print lagi.
Ini kita sama menggunakan F string atau F petik. Di sini saya menggunakan simbol per n, garis miring n. Simbol ini berfungsi untuk simbol ini adalah karakter baru atau newline lah, membuat baris baru, newline. Lalu fungsinya yaitu untuk memulai cetakan teks pada baris baru agar output terlihat rapi. Jadi seandainya ini sudah dicetak, contohnya saldo akhir tahun, ke 1 sama dengan 20.000 di sini. Nah, ini kan nanti akan seterusnya kan. Ini per garis miring n ini berfungsi untuk membuat garis baru lah, membuat garis baru memisahkan ke untuk tahun berikutnya. Lalu n saldo akhir setelah pakai kurung kurawa setelah tahun ini kita ketik lagi tahunnya. Nah, kenapa kita ketik lagi? Karena ini tahun ini untuk memunculkan T ini, dan ini untuk ditampilkan. Ini tuh untuk memasukkan variabel tahun ini yang paling atas ini. Kita pakai kurung kurawa lagi. Saldo tahunan di sini agar lebih saldo tahunan ini adalah berfungsi untuk menyimpan saldo akhir untuk setiap tahunnya, dan min1 sendiri ini adalah kode Python untuk mengacu pada elemen terakhir dari daftar. Daftar yaitu saldo akhir pada tahun, contohnya notasi ke min1 digunakan untuk di nanti saldo akhir setelah tahun. Pokoknya ini min1 ini diubah untuk digunakan untuk merubah dari variabel positif ke variabel negatif. Udah, kita coba jalankan. File error line ke-8. Kurang titik 2. Kita coba jalankan. Line 10 saldo akhir, saldo awal. Saldo akhir udah benar harusnya.
Oh bentar, maaf, ini ada yang kurang. Kita harusnya pakai pen. Kita kasih pen saldo skor tahunan, take a pen. Tuh. Nah, jadi saldo ini pen ini berfungsi untuk menambahkan hasilnya ke dalam hitungan array. Array ini saldo tahunan di atas. Jadi setelah dihitung, nanti append ini akan berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam array saldo tahunan ini. Kita coba jalankan. Masih error line 11. Line 11. Print string. Oh, ini kurang string. Udah. Kok double? Kita coba jalankan. Nah, berhasil. Ini kita contohkan sebagai 550.000. Kita masukkan saldo awal kita itu 50.000. Kita enter. Kita masukkan bunga tahunan. Bunganya sendiri 5%. Lalu jumlah lama nabung yaitu 5 tahun. Coba. Nah, saldo, bentar, maaf, ini ada yang salah. Maaf, bentar, ada yang salah. Harusnya udah benar tapi sinyal, maaf. Ini kita sudah 50.000. Bunga dalam persen 5%. Lama ingin menabung 5 tahun. Nah, seperti ini. Nah, jadi sinyal. Jadi gini, ini saldo awal, ini masukkan saldo awal tampilan pertama. Nah, ini saat kita memasukkan contohnya saldo awal 100.000 seperti pada ini kan, suruh input saldo awal. Nah, saat kita enter masukkan bunga tahunan, kita kasih keterangan dalam persen.
Ini saya disuruh input bunga juga. Seperti yang kedua, ini kita contoh dulu seperti 50%. Nah, saat kita enter, sistem akan otomatis langsung membagi 50% ini dengan 100. Nanti kita masukkan 50%, nanti dibagi 100. Jadi 0,5 kayak gitu. Lalu kita enter lagi, lalu masukkan jumlah lama yang menabung. Kita contohkan kita ingin nabung 15 tahun. Nah, saat kita enter nanti akan munculkan ini. Itu dimulai dari ini. Sistem akan menyiapkan array untuk menyimpan semua inputan yang kita masukkan tadi. Kita mengatur nilai variabel T ini dimulai dari 1. Di T sama dengan 1. Kita mulai dengan T sama dengan 1. Jadi ini kita mulai dari tahun ke-1. Lalu kita menggunakan perulangan atau while. While ini berfungsi sebagai perulangan. While T kurang dari sama dengan tahun. Jadi ini while T kurang dari sama dengan 1, karena ini tahun awal kan 1 kan. Jadi T kurang dari sama dengan 1. Lalu saldo akhir sama dengan saldo awal dikali 1 plus bunga. Ini bunganya 0,5 karena 50 bagi 100 berarti 1,5. Saldo awal kita 100.000 dikali 1,5 jadi 150. Lalu saldo tahunan ini append yang berfungsi sebagai menyimpan 150 tadi ke dalam array ini. Lalu kita printkan saldo akhir tahun ini. Tahun, jadi contohnya tadi 1, tahun ke-1. Ini hasil akhir, saldo akhir ini. Hasil perhitungan ini yang telah disimpan di array juga akan dimasukkan ke sini. Lalu nih 2F ini berfungsi untuk menambahkan 2 angka di belakang koma. Jadi ini 150,00 rupiah. Saldo awal ini untuk mengubah saldo awal sama dengan saldo akhir. Lalu tahun tambah dengan 1. Jadi nanti akan ke tahun kedua. Tahun kedua disimpan di sini. Lalu T sama dengan 2. T kurang dari sama dengan 2. Lalu tambah lagi, ini di perulangan terus sampai tahun yang ditentukan, yaitu tahun ke-15. Ini jadi nanti akan muncul terus sampai tahun ke-15, dan ini akan mengunculkan hasil akhir lama tahun menabung. Jadi ini setelah kita menabung 100.000 dari 100.000 dengan bunga tahunan 50% selama 15 tahun, kita akan mendapatkan saldo sebesar ini 43.789.389 rupiah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.